Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan dengan anggota. Yang pertama ada Alika, kedua ada saya, ketiga ada Erisa, keempat ada Nabila, kelima ada Anita, keenam ada Shima. Next. Jadi ini kita, yang pertama ada pembahasan jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, yang dilanjutkan dengan jurnal 5, dan terakhir kita akan menyimpulkan isi dari semua pembahasan jurnal kami. Oke, yang jurnal pertama yang kita ambil adalah berjudul Herfish 2, Concordance in Breast Cancer Patients with both Cytology and Surgical Pathology Specimens. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Fisher 2 adalah secara tradisional dilakukan pada spesimen histologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkorelasikan hasil Fisher 2 secara sitologi dan histologi spesimen. Penelitian ini telah mengidentifikasi 54 wanita dengan rata-rata usia 60 tahun yang mendapatkan tes HER2-FISH secara patologi dan spesimen patologi bedah. Spesimen sitologi termasuk 47 metastatik dan 7 karsinoma payudara primer. Menurut hasil tes Fisher 2, didapatkan dari 54 spesimen sitologi, 43 kasus bersifat negatif, 8-nya positif, dan 3-nya bersifat samar. Dari 43 kasus yang dikatakan negatif lagi, yang tadi, menurut hasil spesimen bedah, 40 diantaranya bersifat negatif dan 3 diantaranya bersifat positif. Secara keseluruhan hasil, 4 diantaranya memiliki persetujuan, berarti hasilnya benar, sedangkan samar. Jadi dapat disimpulkan kalau status HER2 dapat berubah antara diagnosis tumor primer dan kekambuhan atau metastasis. Oleh karena itu, panduan saat ini merekomendasikan pengujian semua wanita dengan payudara metastasis kanker untuk status HER2 terbaru untuk memandu dalam pengambilan keputusan terapeutik. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa metode FISH ini dapat diandalkan untuk menentukan status HER2 pada spesimen patologi. Jurnal yang kedua dengan judul The Combination Cytology or EpiCheck Test in Non-Muscle Invasive Bladder Carcinoma Follow-up, Effective Tool or Useless Expense. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus setelah diagnosis sitologis, tes pemeriksaan menjadi alat yang efektif dan kandung kemih non-otot atau pengeluaran yang tidak berguna. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah dengan menggunakan diagnosis sitologi, terdapat 167 kasus diklasifikasikan sebagai negatif karsinoma urotelial tingkat tinggi, serta 68 dari 375 kasus didiagnosis tidak sesuai dengan tipikal sel urotelial, 37 dari 375 kasus karsinoma urotelial tingkat tinggi yang mencurigakan, dan 130 dari 375 kasus karsinoma urotelial tingkat tinggi. Menganalisis hasil EpiCheck kandung kemih untuk setiap kategori yang ditentukan oleh spesialis untuk pelaporan sitologi urin, penulis menemukan bahwa EpiScore patologis karsinoma urotelial tingkat tinggi pada sel urotelial atipikal, dan untuk karsinoma urotelial tingkat tinggi terdapat interval keyakinan 95%. Sedangkan dalam negatif untuk karsinoma urotelial derajat tingkat tinggi dan pasien karsinoma tingkat tinggi, EpiScore tidak
membantu untuk mengidentifikasi kasus dengan diagnosis histologis. Dengan mempertimbangkan EPI-score lebih dari 90 dalam kelompok histologi karsinoma urotelial tingkat tinggi, tidak berkorelasi dengan histologis. Kesimpulan, tes sitologi dan EPI-cek kandung kemih dalam kombinasi mungkin berpotensi untuk mengurangi sistoskopi dalam kanker kandung kemih invasif non-otot hanya untuk diagnosis sitologi sel urotelial atipikal dan mencurigakan untuk urotelial tingkat tinggi karsinoma. Selain itu, pada pasien dengan diagnosis sitologi negatif untuk karsinoma urotelial derajat tinggi, sitologi saja tampaknya aman dan hemat biaya. Jurnal 3 membahas tentang breast implant associated diffusion cytology correlation with surgical pathology findings. Perbedaan ekspresi dan ekspresi reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia 2, HER2 antara karsinoma payudara dan metastasik telah didokumentasikan dengan baik untuk memandu penata kelaksanaan reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan immunostatin HER2 sering diulangi di tempat metastasis. Dalam studi ini kami membandingkan kasus ER/PR dan HER2 dari metastasis BC dalam spesimen sitologi dengan spesimen biopsi atau reaksi payudara primer. Sebanyak 26 pasien diidentifikasi di lokasi metastatis yang paling umum adalah kelenjar getah bening 3 kasus 35%, diikuti oleh efusi pleura 8 kasus 31%, hati 4 kasus 15%, tulang 3 kasus 11%, dan peritoneal. Di cairan dan paru-paru masing-masing 4%, 18-69% kasus dilakukan analisis ER, PR, dan HER2. Pada blok sel dan 6 kasus masing-masing, tidak ada konversi HER2 yang diidentifikasi. Tingkat sumbang dari ER/PR dan HER2 masing-masing adalah 8%, 23%. Kesimpulannya adalah spesimen sitologi dari berbagai sediaan merupakan cocok untuk immunostatin ER/PR dan HER2. Dalam tingkatnya terdapat ketidaksesuaian ER/PR dan HER2 lebih rendah dari persentase perselisihan yang dilaporkan pada literatur, sehingga tidak dapat diidentifikasi konversi HER2 meskipun telah dilakukan di sebagian besar penelitian. Jurnal keempat yaitu judulnya Consecuting Cancer with Atypical Graduate Abnormality by Liquid-Based Cytology. Retrospective study in tertiary hospital in a high cervical cancer incident country. Mengetahui kejadian kanker yang hidup berdampingan pada wanita dengan kelainan sel kelenjar yang terdeteksi dari sitologi berbasis cairan dan untuk membandingkan tingkat deteksi lesi premaligna dan ganas di antara berbagai subtipe kelainan sel kelenjar. Lesi premaligna dan malignat derajat tinggi didiagnosis pada 34 pasien, 39,1% kanker yang sudah ada didiagnosis pada 31%, 36,6%, 15 kanker serviks itu 17,2%, dan 16 kanker endometrium 18,4%. Tingkat deteksi lesi yang signifikan itu CIN2 plus atau lesi ganas. Pada pasien dengan AGC NOS adalah 14,9%, AGC FN adalah 39,9%, dan AIS atau adenokarisoma adalah 90,9% atau P kurang dari 0,001. Kesimpulannya, kelainan sel kelenjar berhubungan dengan tingginya kejadian lesi signifikan hingga 39%. Serviks atau endometrium yang hidup berdampingan kanker
terdeteksi setinggi 35,6%. Jadi, evaluasi menyeluruh kanker saluran genital harus dilakukan pada semua wanita dengan kelainan sel kelenjar eksisi kerucut dalam mungkin diperlukan untuk kecualikan kanker yang sudah ada bersama. Tindak lanjut langkah jangka panjang di AGC tanpa temuan penting sangat penting. Jurnal yang kelima, Immunocytochemistry for Predictive Biomarker Testing in Lung Cancer Cytology. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor pre-analitik, analitik, dan post-analitik yang memengaruhi hasil immunocytochemistry atau ICC, mendiskusikan langkah-langkah untuk validasi protokol ICC, dan meringkas data yang dipublikasikan pada ICC prediktif untuk ALK, ROE1, perubahan gen, EGFR, dan ekspresi PDL1 pada histologi kanker paru. Hasil dan pembahasan, PDL1 membentuk keliling lengkap atau linear parsial pada pewarnaan membran sitoplasma dari sel tumor di semua intensitas. Di spesimen sitologi non-CB, pewarnaan membran kurang berbeda atau kurang bervariasi karena membran sel yang masih utuh dan tidak dipotong, seperti pada bagian jaringan FFPE. Jadi, PDL1 untuk pewarnaan membran sel yang berorientasi horizontal sebagian besar muncul sebagai peniruan pewarnaan permukaan yang menyebar pada pewarnaan sitoplasma. Konfirmasi imunostain seperti TTF1 atau penanda panleukosit yang dilakukan pada bagian yang sesuai akan membantu mengonfirmasi sel tumor untuk skor positif PDL1. Kesimpulannya, spesimen sitologi kurang dimanfaatkan dalam pengujian dengan ICC, dengan sebagian besar laboratorium, terutama di Amerika Serikat, membatasi ICC hanya untuk preparat CB. Sebagian besar dari preparat non-CB yang lebih berguna dan mudah didapatkan tetapi tidak terpakai. Salah satu faktor utama yang menghambat persiapan ICC adalah ketidakpastian validitas hasil. Berdasarkan pengalaman dan peninjauan penulis, optimasi yang tepat dan ketat untuk kontrol kualitas, pewarnaan berkualitas tinggi dapat dicapai. Oke, yang terakhir kita ada kesimpulan untuk menyimpulkan kelima jurnal yang sudah kita rangkum bersama, sudah kita bahas bersama. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kalau sitologi dapat digunakan untuk menganalisa adanya patologi atau sesuai jurnal-jurnal yang telah kita bahas adalah kanker. Walaupun begitu, pada pengujian dengan ICC yang dibahas pada jurnal kelima, sitologi tidak terlalu ditonjolkan dalam penelitian. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.